Wak, Yo, lagi nonton apa, Wak? jam bola, Pak. Oh, bocil-bocil main ya. Iyalah. Gila, panas-panas gini. Kalau nih bocil-bocil anak-anak nih main, ingat ini ya, masa kecil dulu ya. Iyalah. Main bola dulu gawang ala Sendal. kadarnya. Oh iya, sendal dijadiin gawang ya kan. Betul. Main nggak pakai sendal, main ceker ayam Ceker ayam, gitu kan. betul. Nah, kayak kau ingat gak dulu tuh pertama kali nonton bola tuh apa pas kelas berapa gitu? Aduh lupa, Oh. pokoknya SD lah, SD kayaknya. Oh, SD ya. Wah, Iya. ya ampun. Itulah, aku juga ingat dulu tuh kayak waktu itu tuh lagi hype Piala Dunia kan. Jadi Tahun 2006. aku 2002 dulu. Nah, Oh, jadi iya. ya lu kan itulah yang finalnya Brazil lawan Jerman itu kan. Nah, jadi rumahku tuh banyak yang dukung Itali. Makan Itali kan ini ya di 2002 itu tersingkirnya tuh mengenaskan ya kan. Kalau masih ingat kan Kenapa, Kak? lawan Korea Selatan. Oh iya, betul. Anjungan tuh nyetak gol, golden goal waktu itu masih golnya masih golden goal ya. Betul. Gol. Kayaknya bola tuh makin digandrungi ya sama masyarakat. Ya. Jadi animo masyarakat tuh makin tinggi kan, makin tinggi. Betul. Terutama yang paling memorable tuh, yang paling membekas diingatan tuh tahun 2010 tuh. Itu ada 2 event besar. Yang itu pas Piala AFF Indonesia gitu kan, yang naturalisasinya ada Irfan Magdim sama Christian Gonzalez. Itu kan kayaknya hampir semua rumah nyetel bola tuh, ya kan. Betul. Terus sama Piala Dunia 2010. Nah, Piala Dunia 2010 tuh juga kita ingat ya, waktu itu juaranya Spanyol ya kan. Nah, banyak yang bilang Spanyol, terus juga setahun sebelumnya itu ada ini ya, ada Barcelona yang waktu itu masih dilatih sama Guardiola itu. Gila. Tapi katanya bikin sepak bola tuh makin membosankan. Betul. Nah, kenapa tuh kira-kira tuh? Dengan tiki-takanya betul sih. Barca kayak udah menguasai gitu loh semua. Di Liga juara, Madrid dibantai, Champion juara, masuk ke timnas Spanyol ada Busquets, Iniesta, Xavi tengah, makin lah kita kan jadi ya agak bosan sih karena benar-benar sekali kan. Spanyol kan dunia, baru Eropa kan dunia lagi ya. Itu kan udah kayak benar-benar sekali menurutku ya, agak membosankan sih. Kalau dibilang mereka dapat banyak piala, mereka juara terus menerus ya kan. Sementara Itali 3 perhelatan Piala Dunia nggak lolos ya. Nah, itu kan kalau istilahnya tuh you cannot argue success lah. Maksudnya kita bisa memperdebatkan kesuksesan lah. Betul. Cuman maksudnya yang mau jadi poin perbincangan hari ini nih, kenapa gaya tiki taka yang sempat tadi disinggung itu kenapa bikin bosen gitu kan? Kenapa yang apakah benar kalau Guardiola itu terutama apakah membunuh sepak bola tuh, setuju nggak gitu? Sebenarnya nggak membunuh sih, bagus, awalnya bagus dia bikin kayak gitu kan, jadi seru awalnya, tapi lama-lama dia menonton karena gitu-gitu aja. Itu sih kebetulan kan Barca lagi tuh masa prime-nya, dan ada Busquets, Iniesta sama Xavi itu emang udah klop kali kan, jadi ya udahlah. Sebenarnya nggak bunuh, tapi makin lama makin ya susah aja, jadi membosankan karena kayak Barca udah tahu gini aja bakal menang, mereka gitu terus loh gitu. Kalau kita lihat bola mungkin 10 tahun atau 20 tahun lalu itu banyak yang mengandalkan skill kan. Iya, betul kok, mereka enggak sih, Barca betul-betul satu sentuhan anjir mereka tuh. Kita kan menghargai semua perbedaan pendapat lah ya. Nah, betul. Untuk yang yang satu tiki taka nih, apa yang possession garis keras gitu, yang satu bertahan nunggu serangan balik, itu sebenarnya
kalau dipikir-pikir ditarik benang merahnya ada kesamaannya loh. Jadi dengan operan satu sentuhan itu, ya kan. Kadang-kadang kita kalau cuma mengandalkan skill pemain itu belum tentu lolos loh dari dari pertahanan lawan, karena banyak cara untuk mencapai kemenangan itu sendiri gitu. Cuman kalau dipikir-pikir pendapat tadi kenapa Guardiola dibilang membunuh sepak bola gitu, kayaknya kalau menurut aku sih Wak kurang pas juga gitu, karena ya sih mau gimana pun kau ngeliat gak sih Wak kalau hampir semua tim lah di Eropa itu banyak yang katakanlah itu ngambil dasar-dasar taktiknya itu dari beliau gitu. Betul. Nah, jadi karena sumber referensinya sama, itu yang menurut aku kenapa bola tuh yang makin ke situ tuh makin ngebosenin. Karena betul. dengan Guardiola dia sudah menemukan racikan terbaiknya versi dia saat itu yang membuat orang-orang tuh mempelajari, menjadikan dia ini sumber pelajaran gitu. Ada yang mungkin antitesisnya Guardiola nih, mungkin dengan penguasaan bola minim, ini murni pendapat gue ya. Kalau bola itu makin sini makin bisa dibilang sedikit bikin ngantuk itu karena ini sih ada tim beberapa lah oknum ya tim yang dia tuh kepengen mungkin dia idenya tuh mungkin kayak inilah Guardiola atau mungkin kayak Alex Ferguson, cuman antara dia tidak punya pemain yang berkualitas itu untuk ini loh, untuk mencapai taktik tiki taka yang seperti kau bilang tadi Wak, itu tentu butuh kognitif dan teknik pemain yang tinggi gitu loh. Nggak bisa, kita nggak bisa bikin kayak tiba-tiba Leicester City gitu jadi tiki taka gitu, agak susah sama yang ini gitu. Itu antara kualitas pemain sama instruksi pelatih juga. Menurut aku dua faktor itu. Kayak kita bisa ambil contoh lah, kayak misalnya Arsenal kan ini pas lagi rekaman nih Arsenal lagi peringkat 1 nih guys ya. Jadi Arsenal itu lawan kalau nggak salah itu peringkat terakhirnya ya itu Wolverhampton atau apa gitu kalau nggak salah, koreksi aja kalau salah. Arsenal posisinya lagi ini, maksudnya habis unggul kan. Cuman mereka tuh misalnya nih bola dialirin kan ke pemain depan gitu. Terus mereka tiba-tiba balikin lagi ke belakangnya dan itu pola itu terus berulang dan berulang. Maksudnya kayak kenapa tim-tim kayak Arsenal, bukan cuma Arsenal ya, beberapa lah. Ya kan? Ini kita ambil contoh Arsenal ya. Itu seperti tidak siap mental untuk menang gitu. Nah, iya sih Arsenal gak ada mental Wak. Kayak mana mau dibilang emang gak ada mental dia itu Arsenal. Emang itu betul lah Wak, emang kurang sih. Wah, itu kau itu Wak. Habis ini selesai ini, habis ini diserbu oleh grup Telegram ya. Jadi Anjir.